Menjelang peringatan Hari Pahlawan Nasional tahun 2025, pemerintah kembali membahas daftar nama calon penerima gelar pahlawan nasional. Sidang Dewan Gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan yang digelar di Istana Negara menjadi momen penting dalam menentukan siapa saja tokoh yang akan dianugerahi gelar tertinggi bagi warga negara Indonesia. Ketua Dewan sekaligus Menteri Kebudayaan Fadlizon menjelaskan bahwa proses penetapan dilakukan secara berjenjang. Dimulai dari pengusulan di tingkat kabupaten atau kota, kemudian disaring di tingkat provinsi, hingga akhirnya dibahas di tingkat nasional oleh Kementerian Sosial bersama Dewan Gelar. Tahun ini terdapat 49 nama calon pahlawan yang diajukan dari berbagai daerah. Dari jumlah itu, 40 diantaranya adalah usulan baru, sementara 9 nama lainnya merupakan kelanjutan dari tahun sebelumnya. Semua calon telah melalui tahapan seminar, kajian akademik, serta verifikasi riwayat perjuangan dan kontribusinya terhadap bangsa. Penilaian tak hanya menitikberatkan pada jasa historis, tetapi juga pemerataan wilayah dan representasi gender. Dewan Gelar berupaya agar penetapan tahun ini mencerminkan semangat keberagaman Indonesia, dari tokoh militer, ulama, budayawan, hingga pejuang sosial. Beberapa nama bahkan datang dari latar belakang yang jarang disorot publik, seperti aktivis pendidikan dan tokoh perempuan di daerah terpencil. Salah satu nama yang kembali ramai dibahas adalah Presiden Soeharto. Tokoh yang dikenal sebagai Presiden kedua Republik Indonesia ini telah beberapa kali diusulkan oleh masyarakat dan pemerintah daerah. Dalam proses seleksi, namanya muncul karena rekam jejak panjang di bidang militer dan pemerintahan. Beberapa catatan sejarah mencantumkan peran Soeharto dalam serangan umum 1 Maret 1949 serta operasi pembebasan Irian Barat yang menjadi bagian dari perjuangan mempertahankan kedaulatan Indonesia. Meski begitu, diskusi publik tentang usulan tersebut tetap terbuka, mengingat penilaian terhadap tokoh sejarah selalu melibatkan banyak perspektif. Selain nama besar, perhatian juga tertuju pada tokoh-tokoh akar rumput yang berjuang dalam senyap. Salah satunya adalah Marsina, aktivis buruh perempuan yang dikenal karena perjuangannya menuntut keadilan bagi pekerja. Namanya diajukan kembali karena dianggap mewakili semangat keadilan sosial dan keberanian perempuan dalam memperjuangkan hak-hak dasar. Pengakuan terhadap figur seperti Marsina menandai upaya pemerintah untuk memberi ruang lebih luas bagi pahlawan dari berbagai lapisan masyarakat. Dalam kesempatan yang sama, Fadli juga menyoroti pentingnya pelestarian warisan budaya nasional. Presiden Prabowo Subianto disebut menekankan revitalisasi istana-istana dan keraton di berbagai daerah, yang menjadi simbol sejarah dan kebesaran peradaban Nusantara. Program ini diharapkan tidak hanya menjaga cagar budaya, tetapi juga menghidupkan kembali kesadaran sejarah di tengah generasi muda. Selain urusan gelar pahlawan, Kementerian Kebudayaan juga tengah mendorong penelitian baru terkait asal-usul manusia di Nusantara. Sejumlah temuan arkeologis, seperti lukisan gua di Maros Pangkep dan Sangkulirang, menunjukkan bahwa peradaban di wilayah Indonesia sudah eksis lebih dari 50.000 tahun lalu. Temuan ini menguatkan gagasan baru yang disebut teori Out of Nusantara, yang berupaya melihat sejarah manusia dari sudut pandang Indonesia, bukan semata mengikuti narasi global yang selama ini dominan. Fadli menegaskan bangsa Indonesia perlu berani menulis sejarahnya sendiri. Saat ini, Kementerian Kebudayaan bersama 34 universitas di seluruh Indonesia sedang menyusun buku sejarah nasional baru yang diharapkan menjadi acuan utama pendidikan sejarah generasi mendatang. Dengan peringatan Hari Pahlawan yang semakin dekat, seluruh proses ini diharapkan dapat menjadi refleksi bahwa perjuangan bangsa tidak berhenti di masa lalu, tetapi terus hidup lewat kesadaran, budaya, dan semangat untuk mengenang jasa para pendahulu.